Oke, Shalom. Selamat sore. Kita ketemu lagi dalam Sejarah Alkitab. Setelah berapa lama ini kita tidak buat video tentang Sejarah Alkitab, hari ini kita akan membahas mengenai Tabernakal ya, Mam ya? Iya. Oke, jadi selama masa PPKM ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita bersama-sama berkumpul bersama keluarga dan belajar firman Tuhan. Gitu ya. Tabernakal adalah atau kemah suci ini adalah tempat peribadatan yang dibuat oleh Musa pada waktu Musa bersama dengan umat Tuhan keluar dari tanah Mesir. Dan mereka ada di padang gurun Sinai. Dan waktu Musa naik ke gunung Tuhan berfirman pada Musa, suruh Musa membuat kemah suci atau tabernakal ini seperti yang contoh yang ditunjukkan dari atas gunung, gitu ya. Sebelumnya kita akan lihat satu ayat firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menyuruh Musa dan juga Tuhan mempersiapkan orang untuk menolong Musa. Dalam hal ini adalah Besaleel dan Aholiab untuk membantu Musa membuat perkakas-perkakas bait Allah, gitu ya. Kita lihat ayatnya dalam Keluaran 35 ayat 30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah dan dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Jadi orang pertama ini soal logam ya. Logam, okay. Ya. Untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Lanjutannya, dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak, dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang untuk membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dan lenan halus. Dan pekerjaan seorang tukang tenun, jadi berbagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu, gitu ya. Jadi di sini ada dua orang, satu berhubungan dengan logam perkayuan, ya, yaitu Besaleel ya dari suku Yehuda ya, dan satu lagi adalah Aholiab dari suku Dan ya. Ini yang berhubungan dengan tenun-tenunan ya. Oke. Jadi itulah kata firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menolong Musa dengan mempersiapkan orang lain untuk membantunya. Oke. Kita akan lihat mengenai gambar secara umum dari tabernakal atau kemah suci ini. Ini adalah gambaran dari kemah suci ini. Di sini di bagian luar ini adalah pekarangan atau pelataran ya. Pelataran. Di sini ada gate-nya, gerbang masuknya. Di sini ada dua perkakas yang paling utama, yaitu mesbah korban bakaran dan kolam basuhan ya. Brazen laver ini ya. Terus kemudian di sini ada kemahnya. Di sini dibagi menjadi dua ruang, yaitu ruang suci dan ruang maha suci. Ya, di ruang suci ada 3 alat ya, Mam? 3 alat, yaitu meja roti sajian yang di sebelah kanan itu ya Pak ya. Kemudian ada kaki dian, menorah ya. Dan meja ukupan, mesbah ukupan ya. Pas itu di belakang tirai ya. Tirai ini yang membatasi dengan ruang Maha Kudus ya. Dan ruang Maha Kudus atau ruang Maha Suci ini terdapat tabut perjanjian. Ya, di ruang Maha Suci ini itu hanya imam besar yang boleh masuk. Oke. Kalau kita lihat gambar yang lain, ya ini mungkin kalau dilihat dari atas, jadi dia menghadap ke arah sebelah timur. Jadi kemah suci ini perlu kita tahu bahwa dia menghadap ke sebelah timur ya. Jadi dia masuk dari timur ke arah barat. Jadi menghadap ke timur. Ini adalah pelataran secara keseluruhan. Di sini ada tadi korban bakaran dan kolam basuhan ya. Oke, setelah itu masuk ke dalam bangunannya ini ruang suci dan ini ruang maha suci ya. Ruang suci di sini ada 3. Meja roti sajian dia berada di sebelah utara, di sebelah selatannya kaki dian ya. Kaki dian. Sementara itu di tengah-tengah sini adalah mesbah ukupan. Persis membatasi dengan tirai. Nanti di sebelah sini ada ruang maha suci. Di sini ada tabut perjanjian. Oke. Untuk ukurannya sendiri, saudaraku, ini kalau lihat dari gambar tadi, ini ada tenda-tenda ke atas. Ini punya ketinggian yang kurang lebih sekitar 2 meter lebih ya, Mam? 2,25 meter. Iya, jadi ketinggian ini 2,25 meter. Jadi orang dari luar tidak bisa mengintip. Gitu ya. Dan di sini umat Tuhan berkemah di sekitar ini. Jadi masing-masing ngelompokin suku-sukunya, mereka berkemah di sekitar dari tabernakal ini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ukurannya, di gambar yang ketiga kita bisa lihat ini masih dalam satuan feet. Tapi dalam Alkitab pakai hasta ya, Mam? Pakai hasta. Jadi panjangnya, seluruh pelatarannya itu panjangnya 100 hasta, Pak. Itu 100 hasta atau 150 feet ya. Ini kurang lebih berapa meter saya? Iya, jadi 1 hasta itu kan 45 cm ya Pak. Jadi kalau dikonversikan jadi 45 meter ya panjangnya ya. Ini 45 meter, oke.
Ini panjang dari seluruh pelataran ini ya. Sementara itu lebar sini 75 feet. 75 feet atau 50 hasta di Alkitab. Setengahnya berarti ya? Kurang lebih 22,5 meter. 22,5 ya. Ini lebarnya 22,5. Jadi bentuknya persegi panjang, dia panjang ke belakang 45, lebarnya 22,5. Ini persis setengahnya ya. Oke, nah apa sih namanya bangunan kemah sendiri berada di persis di tengah-tengahnya ini. Ya, dengan panjang keseluruhan dia 45 feet, dia terbagi menjadi 2 ruangan. 30 feet untuk yang ruang maha suci, berapa meter ini? Jadi yang 30 feet itu kurang lebih ruang suci ini? Ruang suci 9 meteran nih kurang lebih ya. 9,1 meter, Ini Pak. sekitar 9,1 meter ya. Iya. Sedangkan ruang maha sucinya kurang lebih 4,6 meter. 4,6 meter. Sementara ini apa sih namanya lebarnya keseluruhan memang 4,6 meter ya, 15 feet ya. 4,6 meter, 15 feet. Ya, 4,6. Ini angka-angka ini kita konversikan dalam meter, saudaraku. Jadi kalau Anda lihat dalam Alkitab itu menggunakan kata hasta, tapi artinya sama. Ini semua kita konversikan dalam meter. Gitu ya. Jadi hasta di gambar ini masih feet, kita semua konversikan dalam meter. Jadi Anda bisa bayangkan kurang lebih seperti inilah ukuran dari kemah suci. Jadi lumayan besar dan kemahnya panjangnya ini sendiri 9 meter dan ke belakangnya 4 meter. Jadi ini kurang lebih ada sekitar 15 meteran kurang lebih ke belakang ya. Iya. Oke, sekarang kita mulai lihat satu persatu bagian-bagiannya. Dari bagian depan dulu ya, Pak ya? Ya, tadi saya udah bilang bahwa sebenarnya ini kemah. Jadi penutupnya masih ditutupi oleh beberapa jenis kain. Di sana ada kain lumba-lumba dan segala macam. Tapi penutup kemah ini saya tidak akan bahas mengenai penutupnya. Karena pada waktu kemah ini berubah menjadi bait Allah atau bait suci pada zaman Salomo maupun pada zaman Zerubabel, maka bangunannya berubah menjadi bangunan fisik. Gitu ya. Tapi yang dipertahankan adalah tetap alat-alat ini. Ini yang kita akan bahas. Jadi kalau Anda lihat kembali ke gambar pertama tadi, ini penutupnya pakai kain. Iya. Gitu ya. Ini ada beberapa jenis kain penutupnya. Gitu ya. Cuman karena ini nanti berubah menjadi bentuk bangunan fisik permanen pada masa bait Allah, maka ini akan digantikan bangunannya menjadi bangunan permanen ya. Yang tetap dipertahankan hanya bagian-bagiannya yaitu perkakas yang di dalam ini. Oke. Kita mulai dari yang paling luar, gitu ya. Itu adalah korban bakaran ya, mesbah korban bakaran. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Inilah mesbah korban bakaran. Ukurannya gimana, Mam? Ukurannya itu sekitar, kalau di Alkitab ya, Pak ya. Alkitab dikatakan panjang, lebar, tingginya 5 hasta kali 5 hasta kali 3 hasta. Panjang dan lebarnya ini 5 hasta. Ya. Ini 5 hasta. Dan tingginya 3 ke atas 3 hasta. Ini dalam hasta ya. Ini kalau dalam meter berapa nih? Jadi kalau dalam meter itu panjangnya 2,25 meter. Panjang ya. 2,25 meter. Lebarnya sama ya, 2,25 meter. Tingginya? Tingginya 1,35 meter. 1,35 meter. Jadi ini kurang lebih sekitar sedada orang dewasa ya, kurang lebih ya. Iya. Hampir sedada orang dewasa. Ini 1,35 meter tingginya. Gitu ya. Ini dibuat dari kayu penaga, kemudian dilapisi dengan apa? Tembaga ya. Jadi ini dilapisi dengan tembaga. Terus di ujung-ujungnya sini ada apa? Ada kayak tanduk-tanduk gitu ya. Ada tanduk-tanduk dan di sini ada 2 buah kayu, pengusung ya. Pengusungnya untuk dibawa kalau mereka pindah. Nah, yang paling penting pada tabernakel atau pada kemah suci, mesbah korban bakaran ini tempat di mana umat Tuhan mempersembahkan korban. Iya. Ya, entah korban penebus salah dalam bentuk hewan, ada macam-macam apa aja, Mam? Ada korban penebus salah, korban penghapus dosa, ada korban keselamatan. Itu di Imamat banyak sekali itu ya. Di Imamat gitu kita bisa mengetahuinya itu ya. Iya. Biasanya yang dipersembahkan itu adalah dari ternak, Pak, lembu sapi atau kambing domba. Jantan yang tidak bercela. Jadi syaratnya jantan tidak bercela ya. Kalau tidak mampu bisa pakai merpati atau burung yang lain ya. Burung tekukur ya. Oke. Di sini juga ada korban sajian seperti tepung dan minyak ya. Betul. Gitu ada kalau korban sajian itu berupa roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Bisa juga berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak juga. Ada tepung terbaik dan harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya, Pak. Ini kalau kita lihat di gambar berikutnya ini kurang lebih
Aktivitasnya memang seperti Ada ini. ada alat-alat lainnya, Lainnya nih, perkakas sodok-sodok lainnya segala ya Pak. macam ya. Ada kuali, Iya, ini kemudian ada ada kuali. sodok, bokor Iya. penyiraman, garpu, kemudian ada perbaraan. Ini Ya, perbaraan ya. perbaraannya ya. Jadi di samping alat yang utama ini juga ada beberapa alat penunjang yang membantu mereka untuk prosesnya di perbaraannya ya. Iya. Ini ada sodok-sodoknya di sini ya. Mm-mm. Ini ada seperti ini juga ada apa sih namanya untuk membuang abu ya. Mm-mm, Ada tempat betul. membuang abu. Itu untuk yang pertama adalah apa sih namanya mesbah korban bakaran. Ini di mana umat Tuhan membereskan dosa-dosanya dan Iya. apa sih namanya imam membawa korban bakaran itu ke mesbah korban bakaran ini untuk membereskan dosa untuk umat Tuhan dan juga dosa dirinya sendiri. Iya. Gitu ya. Jadi pada proses mereka masuk ke dalam tabernakel, mereka harus membereskan dulu di mesbah korban bakaran ya. Ya, tapi itu pun banyak sekali peraturannya Pak. Saat mempersembahkan korban bakaran ini Pak. Mhm. Jadi banyak sekali peraturan-peraturannya yang harus dilakukan oleh imam-imam tersebut. Tergantung jenis pelanggarannya ya kalau nggak salah ya. Tergantung jenis pelanggarannya, tergantung juga jenis korbannya Pak. Ya. Ya. Oke. Yang kenapa Pak dalam video yang lain korban misalkan burung gitu kan? Ya. Jadi memang banyak peraturannya untuk di depan ini, betul. gitu ya. Jadi disinilah paling banyak mungkin kegiatan yang berhubungan dengan umat Tuhan ya. Jadi umat Tuhan membereskan dosa-dosanya dan dibawa ke sini oleh imam untuk dibereskan. Betul. Oke, itu yang pertama. Nah setelah selesai ini imam melanjutkan prosesinya atau upacaranya, kegiatannya mulai ke Kolam basuhan. kolam basuhan. Nah ini Iya. kolam basuhan ini tujuannya adalah untuk membersihkan ya. Iya. Gitu. Nanti mengenai arti rohaninya mungkin ini penterjemahannya akan sangat banyak sekali mengenai arti rohani dari tabernakel ini atau kemah suci. Mungkin nanti terakhir akan saya jelaskan aja sedikit secara umum makna dari tabernakel ini sendiri karena ini adalah bayangan atau gambaran dari tentang Kristus sendiri. Gitu ya. Banyak orang mengkorelasikannya dengan akhir zaman, banyak orang juga mengkorelasikan dengan kehidupan umat Tuhan secara biasa bisa. Gitu ya. Jadi kalau saya mau jelaskan tadi, yang korban bakaran tentunya bicara soal bagaimana dari Yesus menyucikan dosa-dosa kita. Itu digambarkan seperti mesbah korban bakaran tadi. Dan kolam basuhan ini digambarkan seperti baptisan. Gitu ya. Gimana Mam tentang ini Mam? Iya, jadi kalau pembasuhan itu digunakan oleh imam untuk mencuci tangan dan kaki mereka Pak sebelum mereka masuk ke dalam kemah suci, Iya. Dan ini alasnya itu terbuat dari tembaga ya. Ini bagian bawah sini ya. Terus dari ada tembaga. cermin-cermin juga katanya. Ya, itu bahan dari kolam basuhan. Oh gitu ya. Oh iya saudaraku, umat Tuhan waktu berjalan di padang belantara, mereka semua sudah diperlengkapi Tuhan untuk bahan-bahan membuat ini semua. Bahan-bahan itu didapat dari mana? Pada waktu mereka keluar dari Mesir, pada tulah yang terakhir, mereka dibilang Ratu Tuhan suruh meminta harta benda orang Mesir. Dan waktu itu orang Mesir memberikan dengan sukarela anting-anting segala macamnya. Iya. Dan membuat umat Tuhan keluar dari tanah Mesir dengan suatu barang perkakas kekayaan yang sangat banyak. Dan itulah yang akhirnya menjadi bahan untuk pembuatan perkakas-perkakas dalam kemah suci. Gitu ya. Jadi kalau Anda bertanya dari mana mereka beli tembaga dan apa segala macam, itu mereka sudah bawa dari Mesir dalam bentuk sebuah hadiah atau oleh-oleh dari orang-orang Mesir pada waktu itu yang menghendaki mereka keluar. Gitu ya. Jadi ini tentang kolam basuhan. Ada apa lagi Bang tentang kolam basuhan ya? Intinya membasuh kaki dan tangan imam ya. Iya. Oke. Sebelum masuk ke kemah suci. Oke, setelah itu di pelataran hanya 2 alat ini. Setelah itu mereka akan masuk ke dalam ruang kudus ya. Iya. Ya, di ruang kudus di sana di sisi sebelah utara Iya. itu adalah meja roti sajian. Roti sajian. Ya, oke, coba kita lihat. Inilah kurang lebih gambarnya. Ini apa sih namanya? Kalau yang di luar itu adalah kayu penaga yang dibungkus dengan Emas. eh, Dibalut dengan emas. kalau di luar tembaga. Kalau yang di bagian pelataran Itu dengan tembaga alat-alatnya semua? dibalut dengan tembaga. Ya, di masuk ruang kudus, maka alat-alatnya sekarang dibungkus dengan emas. Betul. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya. Yang di luar itu adalah kayu penaga yang dibungkus dengan tembaga. Sebegitu masuk ke dalam ruang yang kudus, ini bahannya dari kayu penaga juga, tapi dia disalut dengan emas. Dan ini adalah meja roti sajian. Ini ada 12 roti yang ditumpuk menjadi 2 tumpukan gini ya. Iya. Ini masing-masing 6 gitu Itu ya. menggambarkan 12 suku Israel. Iya, kan? 12 suku Israel. Ini juga bisa dikorelasikan mengenai 12 pengajaran rasul-rasul dan macam-macam. Ini penafsirannya berbicara bisa soal pendalaman firman Tuhan. Jadi kalau tadi korban bakaran soal darah Yesus yang menebus, terus kolam basuhan bicara soal baptisan, ini bicara soal
mendalami pengajaran-pengajaran rasul-rasul. Gitu ya. Ukurannya gimana, Mam? Ukurannya di Alkitab dikatakan panjang kali lebar kali tingginya ya Pak ya. 2 hasta kali 1 hasta kali 1,5 hasta. Ini panjangnya 2 hasta. 2 hasta atau kalau kita konversikan jadi 90 cm Pak. Oh, tidak terlalu besar ya, ukuran meja biasa ya. Ini sekitar 90 cm. Terus lebarnya? Lebarnya 1 hasta. 1 hasta, berarti ini sekitar 45 cm. 45 cm. Iya, ini tidak terlalu besar ya, ukuran meja biasa. Terus sudah gitu tingginya? Tingginya 1,5 hasta atau 67,5. Ini 1,5 hasta ya. Ini berapa? 60? 67,5 cm. 67, oke, 0,5 ya. Jadi ini ukurannya relatif tidak terlalu besar karena di sini hanya untuk disajikan 12 roti ya. Roti. Oke. Nah, ini 12 roti ini yang pernah terjadi di peristiwa Daud itu Pak ya. Waktu Daud di Nob ya? Di Nob, waktu waktu dia dia melarikan diri dari Saul Pak. Heeh. Kemudian dianya pergi ke kota Nob, Kota para nabi dikatakan kota seperti itu para ya. nabi. Kemudian dia meminta roti. Terus imam yang ada di sana mengatakan hanya ada roti kudus yang ada di sana. Maksudnya roti ada di ini ya, roti kudus Iya, yang dimaksud ya. Betul. Dan kemudian Daud meminta makan roti ini ya. Betul. Iya. Cerita lebih jelasnya Anda bisa lihat pada waktu Di Samuel ya. di Samuel ya, kalau Samuel nggak ya. salah. Oke, itu peristiwa tentang meja roti sajian. Itu berada di sisi sebelah utara ya. Oke. Utara. Di sisi sebelah selatannya berhadapan dengan meja roti sajian itu adalah kaki dian atau menorah. Nah, ini satu-satunya sumber penerangan pada ruang suci dan maha suci karena di dalamnya sudah sangat tertutup sehingga sumber penerangan satu-satunya adalah kaki dian ini atau menorah. Gitu ya. Oke. Nah, Gimana, Mam? Semuanya ini terbuat dari emas murni, Pak. Oh, kalau yang tadi kan dia kayu penaga dibungkus sama emas. Benar. Kalau ini benar-benar emas Semua murni. terbuat dari emas murni. Jadi kalau dikatakan di Alkitab katanya menorah ini atau kaki dian ini terbuat dari 1 talenta emas murni. 1 talenta, berarti ini sekitar 34,2 kilo ya? 3 Ya, 1 talenta 34,2 kilo, 1 talenta emas murni ya. 1 talenta emas murni itu 3.000 sikal ya. Iya, 3.000 sikal. 3.000 sikal, betul. Ya, ini 34,2 kilo. Jadi ini adalah benar-benar emas murni. Sementara yang tadi adalah kayu yang dilapis dengan emas ya. Iya. Kalau yang di luar malah tembaga, kayu yang dilapis tembaga ya. Betul. Oke. Terus bagaimana tentang ini? Ya, jadi untuk penerangannya memakai minyak zaitun tumbuk murni. Ini pakai minyak zaitun yang tumbuk murni ya. Selain itu juga ada peralatan-peralatan lainnya, ada sepit, Pak. Ya, itu untuk membersihkan kerak-kerak dari ininya, sepit emas ya. Ada penadahnya juga. Ya, sepit emas juga kalau Anda pernah lihat dalam kitab Yesaya kalau nggak salah waktu itu. Yesaya waktu itu melihat dipanggil Tuhan dan kemudian Yesaya bilang dia orang yang najis bibir, kemudian dalam malaikat Tuhan mengambil dari bara dari dengan sepit emas dan kemudian Yesaya bisa bernubuat, disucikan mulut Yesaya. Gitu ya. Ini yang berada di sisi selatan berhadapan dengan meja roti sajian ya. Oke. Ini barang yang kedua yang berada di ruang kudus. Barang yang ketiga adalah mesbah ukupan. Ya, mesbah ukupan. Nah, ini dia mesbah ukupan. Ya, ini persis di depan tirai ya. Iya. Oke. Ini tempat dia membakar wangi-wangian ya? Iya, ini untuk membakar kemenyan, Pak, setiap pagi dan sore. Ya, dikatakan di Alkitab baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Iya, betul. Nah, bahannya juga terbuat dari kayu penaga yang dibalut dengan emas. Jadi relatif yang ruang suci ini semua dari kayu emas. Penaga disaut dengan emas kecuali kaki dian benar-benar emas murni. Betul, ya. Oke. Nah, ini ukurannya ya, Pak? Ini 1 hasta kali 1 hasta kali 2 hasta, Pak. Kecil ya. Jadi ini ada gambar yang lain. Berarti panjangnya 45, lebarnya juga 45. Jadi ya, ini kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Jadi dia hanya berapa tadi? 1 hasta kali 1 hasta kali 2 hasta. Oh, jadi ininya sekitar 45 cm 1 hasta. Gitu ya. Ini ke belakangnya juga 45 cm, ini 1 hasta juga. Benar. Tingginya yang lebih tinggi sedikit. Tingginya 2 hasta yaitu 90 cm. Tinggi sini 90 cm. Iya. Oh ya, ini kan untuk membakar kemenyan, wangi-wangian bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, maka kemudian kemuliaan Tuhan hadir dan akhirnya imam besar boleh masuk ke ruang Maha Kudus dan Tuhan menampakkan kemuliaannya dalam tabut perjanjian. Gitu ya. Jadi ini
Ini peristiwa tempat yang penting gitu ya. Di sini pernah ada seorang raja yang berani membakar ukupan. Betul. Yaitu raja siapa, Mam? Usia. Ya, Raja Ya. Usia yang kemudian dia kena kusta. Dan di tempat ini juga kalau Anda lihat peristiwa pada waktu Sakaria ayah dari Yohanes Pembaptis menjadi bisu, pada waktu itu dia melihat malaikat Tuhan pada saat dia membakar ukupan. Pada saat giliran dia membakar ukupan dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan kemudian Sakaria menjadi bisu sampai dengan lahirnya Yohanes Pembaptis. Gitu ya. Jadi ini adalah alat perkakas yang ketiga yang ada dalam ruang kudus gitu ya. Oke, setelah itu pembatas antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus itu adalah sebuah tirai. Iya. Ya, ini ada macam-macam gambar mengenai motif dari tirainya. Jadi kita tidak bisa pastikan dengan jelas bentuknya seperti apa, tapi yang pasti di dalam firman Tuhan dikatakan ada gambar malaikat. Iya, terbuat dari kain linen halus yang terdapat gambar malaikat dengan warna biru, ungu dan scarlet ya. Ya. Iya. Ini yang motif yang pertama. Motif yang kedua mungkin kalau kita lihat gambar yang lain, ya bisa seperti ini juga. Yang pasti ada biru, ungu, di sini ada ungunya dan ada scarletnya. Gitu ya. Ini bentuknya adalah tirai membatas ruang suci dengan ruang maha suci. Ya. Yang boleh masuk ke ruang maha suci hanya imam besar. Dan pada waktu Yesus mati, dikatakan tirai ini terbelah menjadi dua. Gitu ya. Oke. Dan setelah itu baru kita masuk bagian terakhir, yaitu ruang Maha Kudus ruang ya, Pak? Maha Kudus atau ruang Maha Suci, yaitu tabut perjanjian ya. Iya, Ark of perkakas. Cuma Covenant ya. satu-satunya ya, Satu-satunya, perkakas yang ya. ada di ruang Maha Kudus. Ya, di sini biasanya Tuhan nanti menampakkan kemuliaannya dan Tuhan berbicara kepada imam besar pada waktu itu ya. Oke, di sini ini bahannya terbuat dari apa, Mam? Kayu penaga, Pak. Dilapis emas juga ya. Dilapis dengan emas murni Oke, lagi. lapis. Cuma di sini ada 2 buah kerup yang berjaga kata firman Iya, Tuhan ya. betul. Ada 2 buah kerup di sini. Terus udah gitu apa tuh namanya? Iya, Ini di ada tutup dalamnya. pendamaian. Tutup pendamaian, dan di dalamnya terdapat 3 barang. 3 barang. Iya. Loh batu. Iya, 2 ya, loh 2 batu. loh batu. Buli-buli berisi mana? Tongkat Harun. Dan tongkat Harun yang berbunga ya. Iya. Oke, buli-buli bersama mana, tongkat Harun yang berbunga dan 2 loh batu. Itulah isi dari tabut perjanjian ini. Dan tabut perjanjian ini menjadi tempat yang maha kudus, di mana disinilah manifestasi kehadiran Allah. Iya. Gitu, dan ini tidak sembarang orang bisa masuk sini. Gitu ya. Ini banyak sekali ceritanya ya, Pak ya, di Iya. Alkitab nih, di mana Pada saat orang yang mau dibawa pindah kemudian menyentuh dengan sembarangan dia mati. betul. Gitu ya. Tabut perjanjian juga pernah dicuri dan ditaruh di kuil Dagon. Di kuil Dagon sampai kuil Dagonnya jatuh gitu Iya, kan. iya. Menelungkup Di di depan hadapan tabut perjanjian ini ya. Tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian ini menjadi supremasi terbesar dari sebuah Kehadiran kemah suci Allah. dalam bentuk kehadiran Allah di kemah suci ya. Jadi disinilah puncaknya ya. Sekali lagi kalau kita bicara soal tabernakel secara umum, banyak penafsiran yang berhubungan dengan ini Itu gitu ya. ukurannya dulu, Pak. Ukuran dari ini? dari tabut perjanjian. Oh iya. Ukurannya iya. gimana, Mam? Di Alkitab dikatakan panjangnya 2,5 hasta, atau kalau kita konversikan jadi 1,125 meter. 1,125 ya, 1 meter lebih ya. Iya, kemudian lebarnya juga 1,5 hasta. Lebar ke belakang 1,5. Lebar ke belakang 1,5 hasta. Ya, jadi 67,5 cm. 67,5 cm ya. Tingginya juga 1,5 hasta. Jadi tingginya adalah 67,5. 67 juga ya. Oke, ini tingginya ya. Jadi ini memang tidak terlalu besar, tapi inilah yang menjadi supremasi kehadiran Tuhan di kemah suci. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kemah suci atau tabernakel ini sendiri berbicara tentang banyak hal. Ya, salah satu yang paling mudah yang sering kita bicarakan adalah tentang kehidupan kekristenan, di mana yang disebut dengan korban bakaran adalah bagaimana kita bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, darahnya menyucikan kita. Terus kita dibaptis. Itu adalah kolam basuhan, bicara soal baptisan. Dan kemudian kita berdiam dalam pengajaran rasul-rasul, kita mendalami firman Tuhan. Itu adalah meja roti sajian. Kita punya persoalan pribadi dengan Roh Kudus, itu adalah kaki dian. Dan kemudian kita hidup dalam doa dan penyembahan, itulah bicara soal mesbah ukupan. Dan akibat itu semua, maka kita mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, itulah tabut perjanjian. Jadi saudaraku, itulah secara umum tentang tabernakel. Ada yang ditambahkan lagi, Mam? Cukup, Pak ya. Cukup ya. Sekali lagi, ini adalah tabernakel yang berada di padang gurun. Jadi setelah dia menjadi bentuk fisik atau menjadi bangunan pada zaman Salomo maupun pada zaman Zerubabel, perkakas-perkakas ini tetap dipertahankan, tetapi tenda-tenda di luar ini atau kain penutupnya itu yang berubah tentunya, gitu ya. Tapi perkakas ini tetap ada dan tirai pembatasnya juga tetap ada.
Oke, mudah-mudahan ini menjadi masukan, menjadi wawasan buat kita semua. Mari semakin dekat dengan Tuhan, dan ini adalah gambaran bagaimana persoalan kita pribadi dengan Tuhan. Banyak penafsiran mengenai tabernakel, dan dari sana itu menjadi sesuatu hal di mana kita bisa semakin mengenal Allah. Di sanalah umat Tuhan bertemu dengan Allah. Dan tabernakel ini menjadi bukti bagaimana Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Gitu ya. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di sejarah Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.